Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Kunardian Nugroho dari ini 33224019. Saya tidak berbeda dengan ini 3224 kata kata. Saya tidak berbeda dengan ini 415. Saya dari Hasan dengan ini 33224. Nah, pendahuluan. Pertama, transistor bipolar berfungsi sebagai komponennya dan banyak digunakan dalam rangkaian elektronik. Agar transistor berfungsi dengan baik dalam penguatan, diperlukan tegangan bias DC yang menetapkan titik operasi pada transistor. Tanpa bias yang tetap, transistor bisa bekerja dalam area non linear yang dapat menyebabkan distorsi. Ini yang terjadi. Nah, yang pertama adalah bias tetap. Bias tetap adalah salah satu cara untuk memberikan tegangan bias pada sebuah basis transistor dengan secara tetap. Dan juga tegangan basis yang diberikan tidak tergantung pada kolektor atau emitor. Dan bias tetap merupakan salah satu biasing yang sangat sederhana. Ada sebuah rangkaian bias sederhana yang cuma dua resistor RB dan RC dan kapasitor C1 dan C2 yang menjadi kopling dan mengisolasikan tegangan DC dari transistor tetapi tetap menyalurkan sinyal AC. Dalam analisis DC tersebut, kapasitor dianggap sebagai rangkaian terbuka karena tidak dapat menandakan arus DC. Dengan menggunakan dokumen backlog, tegangan pada kaliber atau basis emitor, maka diperoleh sebuah persamaan tersebut yaitu IB sama dengan PCC sama dengan PCE dibagi RB. Di sini ada keterangannya PCC dan PCE apa saja. Karena PCC dan PB itu tetap, maka RB adalah penentu arus basis pada titik kerja. Jadinya apa? Sinyal input dan sinyal outputnya dihilangkan saja dan menjadi seperti ini rangkaiannya. Nah, setelah arus IB ditentukan, maka arus IB dengan mudah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di sini yaitu IC sama dengan beta kali IB. Dan dengan menggunakan hukum Kirchhoff pada IK output mulai ke emitor, maka diperoleh persamaan tersebut yaitu PCE sama dengan PCC itu digunakan IC kali RC. Bias tetap ketiga harga yang baru saja diperoleh yaitu IB, IC dan PCE inilah menentukan titik kerjanya transistor. Oleh karena itu dalam penulisan sering ditambah huruf Q di belakangnya, yaitu berturut-turut seperti IDQ, ICQ dan PCEQ. Harga ICQ dan PCEQ ini merupakan koordinat dari titik kerja Q pada tempat karakteristik output TE. Tujuan bias tetap bipolar adalah pertama untuk menjaga titik kerja transistor yang stabil, kedua adalah meningkatkan linearitas. Teknik ini membantu menjaga agar karakteristik hubungan antara arus dan tegangan pada transistor tetap linear yang penting dalam aplikasi seperti penguat. Dan ketiga adalah memastikan keandalan bias. Bias tetap membantu memastikan bahwa transistor tetap bekerja dengan stabil meskipun ada variasi dari suhu ataupun perubahan komponen. Dan juga keuntungannya untuk menggunakan bias tetap adalah pertama yang itu adalah sederhana dan ekonomis. Bias ini yang lumayan sederhana daripada sistem bias yang lain. Terus stabilitasnya juga lumayan baik dan tetap untuk penguat. Nah, terus ada kekurangannya. Kekurangan bias tetap adalah sensitif terhadap perubahan suhu. Walaupun memberikan kestabilan, bias tetap bisa sangat sensitif terhadap perubahan suhu jika tidak didapat dengan benar. Suhu yang tidak dapat menyebabkan variasi pada arus kolektor dan emitor. Dan kedua adalah tidak fleksibel karena bisa ditetapkan secara tetap. Teknik ini kurang fleksibel jika ingin mengubah titik kerja transistor secara dinamis. Yang ketiga adalah keterbatasan pada arus kolektor. Pada beberapa aplikasi, pengaturan bias tetap dapat membatasi arus kolektor yang biasanya dialirkan oleh transistor, terutama pada aplikasi dengan sinyal yang besar. Dan ini adalah beberapa contoh penggunaannya, yaitu sebagai penguat radio dan bias sirkuit penguat RF dan regulator tegangan.
biasa meter. Biasa meter terjadi pengaturan arus dan tegangan pada transistor bertolak. Decision transistor yang memanfaatkan transistor yang ditempatkan pada jalur emitter untuk menstabilkan titik kerja transistor. Biasa meter digunakan untuk memastikan transistor bekerja dan tidak bekerja yang cepat, terutama dalam aplikasi penguatan sinyal atau penguat. Rangkaian biasa meter menggunakan tegangan supply positif dan negatif seperti pada gambar 1. Tegangan emitter BB memberikan bias maju pada jaringan bias emitter dengan menerapkan cukup pivot tegangan pada rangkaian bias emitter. Ini mencari rumus dengan basis BB sama dengan VCC kali FB2 per FB1 ditambah FB2. Yang kedua, mencari tegangan emitter PE sama dengan VB min VB. Yang ketiga, mencari arus emitter IE sama dengan PE per FE. Yang keempat, VC sama mencari dengan kolektor itu VC sama dengan VCC min VCC kurangi VC kali RE. Tegangan kolektor emitter VCE sama dengan VC kurangi PE. 6. Arus basis dibandingkan VB sama dengan VC per delta. Tujuan bias emitter 1. Menjaga titik kerja transistor tetap stabil meskipun terjadi variasi parameter transistor suhu atau tegangan supply. Yang kedua, meningkatkan linearitas transistor agar bekerja dengan optimal dengan zona aktif untuk aplikasi penguat sinyal. Jadi secara keseluruhan, bias emitter membantu menjaga kinerja transistor dalam rangkaian penguat agar stabil dan efisien. Keuntungan bias emitter, stabilitas tinggi tegangan emitter diatur oleh transistor emitter, membuat titik kerja stabil terhadap perubahan suhu dan parameter transistor. Kedua, respon terhadap fluktuasi tegangan supply. Variasi tegangan supply lebih sedikit mempengaruhi titik kerja. Yang ketiga, linearitas lebih baik. Contoh untuk aplikasi penguatan sinyal karena distorsi yang lebih kecil dibandingkan bias emitter. Kekurangan bias emitter, efisiensi lebih rendah. Karena adanya transistor emitter, tegangan emitter dikurangi tegangan elektronika sehingga mengurangi efisiensi tegangan maksimum untuk penguatan. Yang kedua, penggunaan lebih banyak komponen dibandingkan bias tetap, memerlukan resistor tambahan, bias berbagi tegangan dan bias resistor emitter. Yang ketiga, kompleksitas perangsang. Pemilihan nilai resistor bias harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan tanpa pengendalian efisiensi. Bias emitter yang tidak memadai dapat membuat resistor tidak mencapai tegangan bias yang diperlukan untuk beroperasi di wilayah aktifnya. Kalau itu contoh penggunaan bias emitter di industri. 1. Penguat audio digunakan pada penguat suara dalam perangkat elektronik seperti speaker aktif untuk menjaga kadar penguat aksi di hulu dunia. Yang kedua, penguat sinyal RF radio frekuensi dipakai dalam stasiun pengantar atau penerima perangkat komunikasi untuk membuat sinyal radio dengan distorsi minimal. Rangkaian bias bagi tegangan. Tidak ada rangkaian bias bagi tegangan. Nah, rangkaian bias bagi tegangan ini biasa disebut dengan misal bias, dan penguat transistor itu mungkin digunakan di rangkaian-rangkaian karena memiliki kelebihan stabilitasnya yang sangat tinggi. Terus ini ada gambar rangkaian penguat dengan bias bagi tegangan. Yang di rangkaian penguat itu ada beberapa resistor yang digunakan. Ada R1, R2, RC dan juga RE. Jadi kita akan menganalisis sisi rangkaian bias bagi tegangan. Itu dimulai dengan menggambarkan bagian input dari rangkaian tersebut seperti pada gambar. Dengan itu pada rangkaian gambar ini
Berarti jaringan dengan sumber tegangan PTH dan resistansi ATH secara seri. Membuat rangkaian ekvivalen yang tidak dalam analisis formatar rangkaian transistor PTH disebut PTB. Ini dan ATH itu disebut PTB. Seperti yang disebutkan pada harga resistansi dari tegangan ini adalah sebagai berikut. NB sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, resistansi ini itu merupakan resistansi total dari rangkaian bodi yang terdiri dari dua resistor, yaitu R1 dan R2. Selanjutnya, ini adalah rumus PTH atau yang kita sebut PTB. Jadinya rumus sederhananya seperti itu. NB sama dengan R2 kali PTC per R1 tambah R2. Arus basis B transistor itu menggunakan hukum Kirchhoff. Tadi kan sudah menggunakan metode determinisme. Kali kita menggunakan hukum Kirchhoff dengan rumus seperti berikut. B sama dengan WB min PBE per RB plus beta plus 1 kali R. Tujuan membagi tegangan itu ada tiga. Yang pertama, membagi tegangan untuk kebutuhan berbeda. Yang kedua, mengatur tegangan untuk sensor atau input yang biasanya digunakan di komponen seperti sensor atau controller. Yang ketiga, kalibrasi atau pengukuran. Lalu pengurangan dari membagi tegangan ini itu sederhana dan murah, mudah dipahami, efisien dalam banyak kasus. Sedangkan kekurangan dari bias sebagai tegangan itu beban pada output. Ketika sebagai tegangan digunakan untuk memberi daya pada beban, resistansi beban akan mempengaruhi pembagian tegangan. Beban yang lebih rendah akan mengubah tegangan output, yang membuat sebagai tegangan tidak cocok untuk aplikasi dengan beban yang besar. Selanjutnya, pengaruh toleransi resistor. Variasi nilai resistansi atau toleransi pada resistor dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembagian tegangan. Sehingga penting untuk memberi resistor dengan toleransi yang rendah secara operasi itu diperlukan. Ini yang ketiga hanya untuk dibandingkan. Bagi tegangan lebih cocok untuk aplikasi dengan konsumsi daya yang rendah, karena beban berat akan mengganggu kestabilan tegangan yang terjadi. Dan contoh-contoh dari bagi tegangan itu ada sirkuit penurunan tegangan untuk microcontroller. Itu biasanya memberikan tegangan yang lebih rendah seperti 3,3 V atau 5 volt. Yang kedua ada pengukur tegangan. Pembagi tegangan digunakan dalam rangkaian pengukur tegangan untuk menurunkan nilai tegangan input sehingga dapat diukur oleh multimeter atau alat ukur lainnya yang memiliki batasan tegangan. Dan yang ketiga untuk sensor atau transducer. Pembagi tegangan digunakan dalam aplikasi sensor untuk mengukurkan tegangan output sensor agar sesuai dengan input pakaian atau perangkat pengukur. Kemudian selanjutnya adalah bias sumber dari tegangan. Bias sumber dari kan adalah salah satu metode untuk memberikan bias pada transistor dengan memanfaatkan umpan balik negatif dari tegangan kolektor atau emitter. Umpan balik ini digunakan untuk menjaga kestabilan titik tegangan transistor meskipun terjadi perubahan suhu atau parameter transistor. Dan ini merupakan beberapa sama transistor dengan menggunakan bias sumber dari tegangan. Untuk mendapatkan arus IB diterapkan hukum Kirchhoff dengan tegangan pada nilai itu atau resistansi batu PCC sama dengan IB kali AC tambah IB kali RB plus RBD tambah IB kali RB. Nah, arus yang mengalir pada RC bukanlah IC melainkan IC aksen, di mana IC aksen sama dengan IC tambah IB. Tetapi karena harga IC aksen dan IC jauh lebih besar dibanding IB, maka secara pendekatan IC aksen dapat dianggap sama dengan IC. IC aksen sama dengan IC sama dengan beta IB, sehingga diperoleh ini.
kedua, mengurangi distorsi. Umpan balik negatif dapat membantu mengurangi distorsi pada penguat dan meningkatkan kualitas sinyal. Yang ketiga, meningkatkan linearitas. Umpan balik negatif dapat meningkatkan linearitas respon penguat, yang artinya sinyal output lebih proporsional dengan sinyal input, menghasilkan penguatan yang lebih terkontrol. Keuntungan umpan balik yang pertama yaitu stabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pengurangan noise. Yang ketiga, kontrol penguatan yang lebih akurat. Nah, kekurangan dari umpan balik yaitu yang pertama, pengurangan penguatan. Dalam umpan balik negatif, penguatan keseluruhan rangkaian dapat berkurang karena sebagian output dikembalikan ke input dengan fasa yang berlawanan. Yang kedua, kompleksitas desain. Menggunakan umpan balik dengan cara yang benar bisa menjadi lebih rumit karena perlu dilakukan perhitungan yang tepat untuk mencapai efek yang diinginkan. Yang ketiga, potensi osilasi pada umpan balik positif. Jika tidak digunakan dengan benar, umpan balik positif dapat menyebabkan osilasi yang tidak diinginkan atau bahkan kerusakan pada rangkaian. Contoh penggunaan umpan balik. Yang pertama, pada penguat operasional atau OPN. Yang kedua, pada penguat audio. Yang ketiga, pada osilator. Salah satu contoh soal yang contoh soal pertama tentang bias staf. Nah, dalam ini ada dalam sebuah industri elektronik, seorang insinyur merancang sebuah amplifier menggunakan transistor BCD dengan teknik bias staf untuk mengeluarkan sinyal audio. Dalam rangkaian ini digunakan dua resistor untuk memberikan bias staf pada transistor yang bertujuan untuk menjaga integritas transistor pada zona aktif. Di sini ada spesifikasi rangkaiannya. Nah, yang terkaya adalah 12 volt, resistor biasa 100 ohm, resistor kolektor adalah 4,7 ohm, resistor emitter adalah 1 ohm. Arus kolektor yang diinginkan adalah IC 2 mA, tegangan basis emitter adalah 0,7 volt. Yang ditanya adalah berapa tegangan basis, berapa arus basis, berapa tegangan kolektor, dan berapa tegangan emitter. Di sini yang pertama adalah mencari tegangan, yaitu tegangan basis kiri, di mana PC adalah tegangan emitter untuk mengukur PC. Kita menggunakan rumus itu. PC sama dengan IC kali AC. Karena IC sama dengan IC sama dengan 2 mA, maka 2 mA dikali 1 ohm sama dengan 2 volt. Sehingga tegangan basis adalah PB sama dengan PE ditambah PC, yang berarti 2 volt ditambah 8,7 volt. Berarti tegangan basis adalah 2,7 volt. Lalu untuk mencari arus basis, yaitu IB sama dengan PB dibagi AB. PB sama dengan 2,7 volt dan R-nya adalah 1 ohm, yang bisa mendapatkan 27,5 mikroampere. Dan juga untuk mencari tegangan kolektor adalah PC sama dengan PCC dikurangi IC dikali RT. Di sini dijadikan 12 volt dikurangi 2 mA dikali 4,7 ohm, yang mendapatkan nilai sebenarnya 2,6 volt. Dan terakhir ada mencari tegangan emitter yang adalah PE sama dengan IE dikali RT, yaitu 2 mA dikali 1 ohm sama dengan 2 volt. Digunakan dalam rangkaian pemasangan frekuensi. Dan penggunaan masing-masing dari untuk memastikan aplikasi yang diketahui tegangan supply PC sama dengan 15 volt, resistor kolektor LCD sama dengan 2,2 volt, resistor emitter RT sama dengan 470 ohm, resistor pembagi tegangan basis B1 sama dengan 6 ohm dan SB2 sama dengan 10 ohm. Tegangan basis emitter FBE sama dengan 0,7 volt. Arus kolektor target IC sama dengan 5
Ditanya 1. Tegangan basin PB. 2. Tegangan total 3. Tegangan kolektor total Cari tegangan basin itu terus lagi PB sama dengan PJJ 2 ditambah PRB PB sama dengan P sama dengan PJJ sama dengan 15 volt kali 10 ohm per 56 ohm ditambah 20 PB sama dengan 15 volt dikali 10 per sama dengan 2,2 yang kedua tarik dengan P sama dengan PB kurangi PB P sama dengan 2,27 volt kurangi 0,7 volt sama dengan 1,57 yang lain kita mencari dengan kolektor PB sama dengan PJJ dikurangi T kali MP PB sama dengan 15 volt dikurangi 5 kali 2,2 dikurangi 1,57 volt PTE sama dengan 15 volt dikurangi 9 volt dikurangi 1,57 volt sama dengan 2,43 Dua perusahaan dalam komunikasi melakukan pemasangan radio menggunakan kapasitor solar PCS. Akan dia menggunakan metode pembagian tegangan untuk memastikan transistor bekerja dalam mengerti. Analisis ingin memastikan stabilitas tegangan gas dengan menggunakan kapasitor dan teorema teknik. Contoh teknis lainnya adalah berikut. Berikutnya itu ada PB atau PJJ sama dengan 15 volt. Terus yang 1 itu sama dengan 47 kilo ohm. Yang 2 10 kilo ohm. Resistor kolektor atau RT itu 1 kilo ohm. Resistor kolektor atau RT itu 2,2 kilo ohm. Tegangan basis emitor atau PB itu 0,7 volt. Dan yang terakhir harus memastikan resistor atau BPA itu sama dengan 120. Pertanyaannya, itulah tegangan dari arus sampai resistor PT dan I menggunakan huruf besar. Penyelesaiannya memang kita cari tegangan basis atau BPA. Dengan rumus BPA kali N2 pakai 1/2. Jadi BPA sama dengan 15 kali 10 per 47 plus 10 sama dengan 2 kali 6 volt. Jadi kita mencari resistansi Petronik atau RDA. Dengan rumus N1 kali N2 per N1 tambah N2. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi, yaitu RDA sama dengan 47 kali 10 per 47 kali 10. Dan didapatkan hasilnya adalah 8,2 kilo ohm. Setelah itu kita mencari tegangan emitor atau PT. Dengan rumus PE sama dengan PB min PBE. Jadi PE sama dengan 2,5 dikurangi 0,7. Jadi kita mendapatkan tegangan emitornya adalah 1,8 volt. Lalu untuk mencari tegangan emitor itu ada rumus PE sama dengan PE per RT. Jadi PE sama dengan 1,8 per 1000 sama dengan 0,0018 ampere atau 1,8 miliar. Kemudian untuk contoh-contoh selanjutnya, dalam sebuah sistem kontrol listrik, sebuah rangkaian transistor digunakan sebagai penguat sinyal untuk mengendalikan aksi aktuator. Rangkaian tersebut menggunakan bias semua dari tegangan untuk menjaga stabilitas
3 miliampere. Yang kedua, dituntut dengan kualitas yang kita harap DC. Menggunakan rumus PC sama dengan PC dikurangi C kali SC plus KP. Pertama mencari PC, masukkan nilainya 24 kali 10 pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat 3 plus 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian mencari nilai AC plus KP yaitu 4 kilo ohm tambah 1 kilo ohm hasilnya 5 kilo ohm. Kemudian mencari nilai C kali AC plus KP yaitu 2 kali 10 pangkat 3 dari 4 kali